Apa jadinya jika seorang pria yang sepanjang hari memasrahkan bahunya untuk memanggul karung-karung berat di pelabuhan, tiba-tiba terbangun di atas sofa sutra milik wanita paling berkuasa di kota ini? Inilah kisah tentang Fardan, seorang pemuda yang tak punya apa-apa selain mimpi, dan Nirmala, sang CEO cantik yang memiliki segalanya namun kehilangan warna dalam hidupnya. Pertemuan mereka tidak terjadi di pesta mewah, melainkan di sebuah ruangan sunyi di lantai teratas sebuah gedung megah saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh kejutan dan getaran hati ini, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe, berikan tanda suka, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ini adalah channel Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita punya jiwa. Untuk kalian yang sudah mendukung channel ini, saya mendoakan agar pintu-pintu rezeki terbuka lebar untuk kalian, diberikan kesehatan yang tak putus-putus, keberkahan dalam setiap langkah, serta kebahagiaan yang selalu menyelimuti keluarga kalian. Mari kita aminkan bersama-sama di kolom komentar. Semoga Tuhan semesta alam mengabulkan doa tulus kita ini. Dan jangan lupa, tuliskan juga kalian sedang menonton dari daerah mana saja, agar kita bisa saling menyapa dalam kebaikan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Kota Semarang selalu memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah keriuhan pelabuhan Tanjung Emas di bawah sengatan matahari yang membakar kulit. Disinilah Fardan menghabiskan separuh harinya. Tubuhnya yang tegap namun kurus tampak kontras dengan beban karung-karung logistik yang ia panggul dari kapal menuju gudang. Keringat bercucuran, membasahi kaos oblongnya yang sudah memudar warnanya. Baginya, setiap rupiah yang ia dapatkan adalah napas bagi anak-anak di panti asuhan tempatnya dibesarkan. Namun, di balik debu dan kasar telapak tangannya, Fardan menyimpan rahasia besar. Setiap kali jam istirahat tiba, saat kuli-kuli lain memilih untuk tidur beralaskan kardus atau bermain kartu, Fardan justru menyendiri di sudut gudang yang sepi. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah ponsel tua dengan layar yang sudah retak di sana-sini. Jari-jarinya yang kasar dengan cekatan membuka situs berbagi video. Ia tidak menonton hiburan, melainkan menyimak tutorial desain arsitektur dengan sangat serius. "Mas Fardan, nggak makan dulu? Itu loh, nasi bungkusnya sudah datang," teriak Pak Asep, rekan sesama kuli yang sudah dianggapnya seperti paman sendiri. Fardan mendongak, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan, lalu tersenyum tipis. "Sebentar lagi, Pak. Ini tanggung. Saya lagi belajar cara menghitung struktur bangunan yang efisien untuk lahan sempit. Biar nanti kalau ada rezeki, panti kita bisa dibangun lebih bagus." Pak Asep menggeleng-gelengkan kepala sambil terkekeh. "Kamu ini ada-ada saja. Kuli kok belajarnya jadi arsitek. Tapi ya sudah, semoga Tuhan mendengar mimpimu itu." Fardan hanya mengangguk sopan. Baginya, internet adalah jendela dunia yang paling murah. Ia belajar tentang komposisi ruang, pencahayaan alami, hingga estetika bangunan secara otodidak. Semua ilmu itu ia tumpahkan ke dalam sebuah buku sketsa kumal yang selalu ia bawa di dalam tas selempangnya. Saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, tugas Fardan di pelabuhan berakhir. Namun, perjuangannya belum usai. Ia bergegas pulang untuk mandi seadanya, lalu menempuh perjalanan menuju pusat kota, tepatnya ke arah gedung Wijaya Tower. Gedung perkantoran itu megah, meski tidak terlalu menjulang tinggi, hanya terdiri dari 15 lantai yang dilapisi kaca gelap yang elegan. Di sana, Fardan berganti seragam menjadi petugas kebersihan, atau yang biasa disebut tenaga kebersihan kantor. Tugasnya dimulai saat orang-orang kantoran mulai pulang. Ia menyapu, mengepel, dan memastikan setiap sudut ruangan mengkilap. Namun, rasa kantuk yang luar biasa mulai menyerang. Bayangkan saja, ia sudah bekerja sejak subuh tanpa henti. Saat ia sampai di lantai teratas, yaitu lantai 15 yang merupakan area pribadi sang CEO, suasana sangat sunyi. Aroma pengharum ruangan beraroma teh hijau yang mewah memenuhi indera penciumannya. Fardan mulai mengelap meja kerja yang luas itu. Namun, matanya terasa semakin berat. Ia melihat sebuah sofa panjang berbahan beludru di sudut ruangan. Niatnya hanya ingin duduk meluruskan punggung selama 5 menit saja. Ia duduk, lalu mengeluarkan buku sketsanya, memandangi desain rumah impian yang baru saja ia selesaikan konsepnya di pelabuhan tadi. Tanpa ia sadari, kepalanya perlahan miring, matanya terpejam rapat, dan ia jatuh terlelap dengan sangat pulas dalam keheningan malam di kantor itu.
Keheningan di lantai 15 itu tiba-tiba pecah oleh denting halus suara pintu lift yang terbuka. Sosok wanita dengan langkah kaki yang tegas namun anggun melangkah keluar. Dialah Nirmala. Rambut hitamnya yang sebahu tampak sedikit berantakan, dan gurat kelelahan tidak bisa disembunyikan dari wajah cantiknya yang biasanya selalu tampil sempurna. Malam ini, setelah menghadiri pertemuan bisnis yang alot hingga tengah malam, ia menyadari bahwa tablet kerjanya tertinggal di atas meja kantor. Langkah kaki Nirmala yang terbungkus sepatu hak tinggi bergema di koridor yang sepi. Namun, begitu ia mendorong pintu kaca ruang kerjanya yang luas, langkahnya mendadak terhenti. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang karena rasa terkejut. Di sudut ruangan, tepat di atas sofa bludru berwarna biru tua miliknya, seorang pria berseragam petugas kebersihan tampak meringkuk pulas. "Siapa dia?" bisik Nirmala pada dirinya sendiri. Alisnya bertaut. Awalnya ada sedikit rasa kesal karena privasi ruangannya seolah dilanggar. Namun, saat ia melangkah mendekat, amarah itu perlahan memudar, berganti dengan rasa ingin tahu yang dalam. Nirmala berdiri tepat di samping sofa, menatap sosok Fardan yang sedang tidur dengan sangat lelap. Ia melihat betapa lelahnya wajah pemuda itu. Nafasnya teratur, namun sesekali bibirnya sedikit terbuka, menunjukkan betapa ia benar-benar sedang berada di alam mimpi. Ada sedikit tetesan air liur yang membasahi ujung bantal sofa mahalnya, sebuah pemandangan yang seharusnya membuat Nirmala jijik. Namun anehnya, ia justru merasa pemandangan itu sangat jujur dan polos. "Capek sekali ya sampai tidak sadar tidur di sini," gumam Nirmala pelan, hampir tidak terdengar. Perhatian Nirmala kemudian teralih pada sebuah buku sketsa yang dipeluk erat oleh Fardan di dadanya. Karena rasa penasaran yang tak tertahankan, Nirmala mencoba mengambil buku itu dengan sangat perlahan. Ia berhasil. Saat ia membuka halaman demi halaman, matanya membelalak lebar. Di sana bukan sekadar coretan iseng, melainkan desain bangunan yang sangat matang. Ada rancangan gedung ramah lingkungan yang mengutamakan cahaya matahari, sebuah konsep yang sebenarnya sedang dicari oleh perusahaannya. Ini buatannya? Seorang petugas kebersihan bisa menggambar sedetail ini? Nirmala bertanya-tanya dalam hati. Rasa kagum mulai menyelinap di antara rasa kantuknya. Tiba-tiba, Fardan bergerak sedikit dalam tidurnya, membuat Nirmala tersentak kecil dan hampir menjatuhkan buku tersebut. Ia buru-buru meletakkan kembali buku itu di samping Fardan. Entah dorongan dari mana, Nirmala kemudian melepas blazer abu-abu mahal yang ia kenakan. Dengan gerakan yang sangat lembut, seolah takut membangunkan seekor kucing kecil, ia menyelimutkan blazer itu ke tubuh Fardan yang tampak sedikit kedinginan karena hembusan AC kantor. Nirmala mengambil selembar kertas catatan kecil dari mejanya, menuliskan sesuatu dengan pena emasnya, lalu menempelkannya di dahi Fardan yang tertidur. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sudah lama tidak muncul di wajahnya yang kaku. "Selamat tidur, Mas Arsitek Misterius," ucapnya lirih sebelum akhirnya melangkah keluar ruangan dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada saat ia datang tadi. Cahaya matahari pagi mulai merayap masuk melalui celah gorden besar di lantai 15, menyentuh kelopak mata Fardan yang masih terpejam. Rasa hangat itu perlahan menariknya kembali ke alam sadar. Fardan menggeliat pelan, namun ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lebih hangat dari biasanya, dan ada aroma harum bunga melati yang sangat lembut serta mewah terhirup oleh hidungnya. Seketika, mata Fardan terbuka lebar. Ia tersentak duduk tegak di atas sofa. Kesadarannya pulih sepenuhnya dan rasa panik langsung menyerang. Ia menyadari bahwa dirinya masih berada di ruang kerja CEO. "Aduh, mampus aku. Jam berapa ini?" Pekiknya tertahan sambil menoleh ke arah jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 5:30. Jantungnya berdegup kencang, ia membayangkan surat pemecatan sudah menantinya di pintu depan. Namun, saat ia bergerak, sebuah kain berbahan halus jatuh dari bahunya. Fardan tertegun melihat sebuah blazer abu-abu wanita yang sangat elegan berada di pangkuannya. Belum sempat rasa bingungnya terjawab, ia merasa ada sesuatu yang menempel di dahinya. Ia meraba dahi, melepas benda itu, dan mendapati selembar kertas catatan kecil berwarna kuning dengan gambar beruang yang lucu. Fardan membaca tulisan di sana, "Lain kali kalau ngiler jangan di sofa saya ya. N." Wajah Fardan seketika memanas hingga ke ujung telinga. "Ngiler? Masa sih aku ngiler?"
Gumamnya malu sambil refleks menyeka sudut bibirnya yang ternyata memang sedikit lembab. Ia merasa sangat malu sekaligus bingung. Siapa itu N? Apakah sekretaris CEO? Atau jangan-jangan sang CEO sendiri yang melihatnya tidur dalam keadaan yang memalukan itu? Dengan terburu-buru, Fardan merapikan seragamnya dan memeluk buku sketsanya erat alih. Ia bermaksud keluar secepat mungkin sebelum ada orang lain yang melihatnya. Namun, tepat saat ia memegang gagang pintu itu terbuka dari luar. Seorang wanita muncul. Ia tidak memakai pakaian formal seperti yang dibayangkan Fardan tentang seorang pimpinan. Wanita itu hanya mengenakan kaos putih polos dan celana jeans. Rambutnya diikat asal namun tetap terlihat sangat cantik. Itu adalah Nirmala yang sengaja datang lebih awal untuk melihat reaksi sang arsitek miliknya. Maaf, Mbak. Saya tadi tidak sengaja tertidur. Saya mohon jangan laporkan saya ke atasan, ucap Fardan dengan kepala tertunduk dalam, tangannya gemetar memegang blazer abu-abu itu. Nirmala menahan senyum melihat tingkah Fardan yang ketakutan. Ia memutuskan untuk melanjutkan sandiwaranya. Oh, jadi kamu yang tidur di sini semalam? Santai saja, saya juga baru datang. Fardan mendongak sedikit, merasa lega melihat wanita yang menurutnya sangat ramah ini. Mbak ini, sekretarisnya Bu CEO ya? Ini, Mbak, ada blazer tertinggal di atas saya semalam. Tolong dikembalikan ya, Mbak. Saya takut nanti dikira pencuri. Nirmala menerima blazer itu sambil berpura-pura memeriksa catatan kuning di tangan Fardan. Saya bukan sekretaris. Saya cuma staf admin di sini. Nama saya Risa. Dan ini, catatan ini sepertinya dari Bu Bos. Kamu beruntung beliau tidak marah. Fardan menghela napas panjang, bahunya merosot lega. Syukurlah. Nama saya Fardan, Mbak Risa. Terima kasih ya sudah tidak membangunkan saya dengan cara yang kasar. Saya benar-benar kelelahan semalam. Nirmala mengamati wajah polos Fardan dari dekat. Ada gurat ketulusan yang jarang ia temui di dunia bisnisnya yang kaku. Sama-sama, Fardan. Tapi ingat ya, lain kali jangan diulangi. Oh iya, buku apa itu yang kamu peluk? Fardan langsung menyembunyikan buku sketsanya di balik punggung. Oh, ini cuma coretan tidak penting, Mbak. Saya permisi dulu ya, harus lanjut tugas di bawah sebelum pengawas datang. Fardan pun bergegas lari meninggalkan ruangan dengan langkah 1000, sementara Nirmala berdiri di ambang pintu sambil memandangi punggung pemuda itu dengan senyum yang semakin lebar. Coretan tidak penting katanya? Padahal itu adalah desain terbaik yang pernah aku lihat, bisiknya pelan. Setelah kejadian di pagi buta itu, bayangan wajah lelap Fardan seolah menempel di pikiran Nirmala. Sepanjang hari, saat memimpin rapat atau meninjau laporan keuangan, Nirmala seringkali kehilangan fokus. Ia teringat betapa polosnya Fardan saat tertidur dan betapa hebatnya desain bangunan yang ada di buku sketsa kumal itu. Nirmala yang biasanya dingin dan hanya peduli pada angka, kini merasa ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pemuda itu, tapi tentu saja, ia harus tetap menjaga penyamarannya sebagai Risa, sang staf admin. Sore harinya, saat kantor mulai berangsur sepi, Nirmala sengaja turun ke lantai bawah menuju ruang istirahat atau pantry para petugas kebersihan. Ia mengganti kemeja mahalnya dengan sweater rajut yang lebih sederhana, dan melepaskan ikatan rambutnya agar terlihat lebih santai. Benar saja, ia menemukan Fardan di sana, sedang duduk di sudut ruangan sambil memegang sebuah kotak makan plastik berisi nasi dan tempe goreng sederhana. Di sampingnya, ponsel retak itu sedang memutar video tentang teknik pencahayaan bangunan. Mas Fardan, panggil Nirmala lembut, membuat Fardan tersentak hingga hampir menjatuhkan sendoknya. Fardan segera berdiri dan membungkuk sopan. Wajahnya langsung merona merah saat melihat wanita yang ia kira bernama Risa itu. Mbak Risa. Kaget saya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Apa ruangan di lantai atas ada yang kotor lagi? Nirmala tertawa kecil, suara tawanya terdengar renyah dan jujur. Tidak ada yang kotor. Saya cuma mau mengambil air minum, malah ketemu kamu di sini. Kamu rajin sekali ya, makan saja sambil belajar. Fardan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, telinganya mulai memerah, tanda ia sedang merasa sangat malu. Ini cuma hobi kok, Mbak.
Saya sadar saya ini cuma petugas kebersihan, tidak punya pendidikan tinggi. Jadi saya harus belajar lebih keras lewat internet kalau mau punya masa depan yang lebih baik. Malu saya kalau Mbak lihat terus. Nirmala melangkah mendekat, ia duduk di kursi kayu di hadapan Fardan tanpa merasa risih sedikitpun. Kenapa harus malu? Belajar itu tidak mengenal kasta, Fardan. Oh iya, soal blazer semalam, terima kasih ya sudah mengembalikannya. Tapi, kamu tahu tidak? Bu Bos sempat bilang kalau dia sebenarnya tidak marah kamu tidur di sana. Mata Fardan membelalak. Benarkah, Mbak? Aduh, syukurlah kalau begitu. Saya sampai tidak bisa tidur siang tadi karena kepikiran mau dipecat. Tapi, catatan beruang itu, apakah Bu Bos orangnya memang lucu seperti itu? Nirmala hampir saja tersedak air minumnya sendiri mendengar pertanyaan polos Fardan. Lucu? Mungkin saja. Mungkin beliau hanya sedang dalam suasana hati yang baik semalam. Oh iya, saya lihat desainmu di buku itu. Bagus sekali. Kamu belajar dari mana? Fardan mulai bercerita dengan antusias. Ia menjelaskan bagaimana ia memperhatikan bentuk-bentuk gedung di Semarang, mulai dari arsitektur kolonial di Kota Lama hingga gedung-gedung modern. Saat bercerita, mata Fardan berbinar-binar, menunjukkan gairah yang sangat besar pada dunia arsitektur. Nirmala terpaku mendengarkan, ia merasa kagum bukan hanya pada bakat Fardan, tapi pada ketulusan mimpinya. Mbak Risa kenapa melihat saya seperti itu? Ada saus tempe ya di pipi saya? Tanya Fardan tiba-tiba, membuat lamunan Nirmala buyar. Nirmala tersentak, ia segera membuang muka untuk menyembunyikan pipinya yang mendadak terasa hangat. Tidak ada. Cuma, kamu kalau sedang bicara soal bangunan jadi terlihat sangat berbeda. Lebih bersemangat. Teruskan ya belajarnya. Siapa tahu nanti kamu benar-benar jadi arsitek di perusahaan ini. Fardan tersenyum lebar. Amin, Mbak. Terima kasih dukungannya. Mbak Risa baik sekali, padahal saya cuma orang kecil. Percakapan sederhana di ruang pantry itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Nirmala menyadari bahwa di balik seragam petugas kebersihan yang lusuh itu, terdapat berlian yang sedang menunggu untuk diasah. Dan entah mengapa, Nirmala ingin menjadi orang yang memegang asahan tersebut. Hari Jumat sore di Semarang, biasanya diwarnai dengan langit yang mulai berubah jingga, dan hembusan angin laut yang perlahan mendinginkan suasana kota. Fardan baru saja menyelesaikan giliran kerjanya di pelabuhan, dan bergegas menuju Wijaya Tower untuk tugas malamnya. Namun, langkahnya terhenti di pelataran lobi saat ia melihat sosok yang kini selalu menghantui pikirannya. Nirmala, yang masih mengenakan pakaian santai layaknya staf admin biasa, berdiri di dekat tiang besar sambil sesekali melirik jam tangannya. Mbak Risa, kok belum pulang? Sudah lewat jam kantor. Loh, sapa Fardan sambil mendekat, sedikit ragu karena ia sadar pakaiannya masih agak berdebu sisa dari pelabuhan tadi. Nirmala menoleh dan matanya seketika berbinar. Ia berpura-pura menghela napas panjang seolah sedang menghadapi masalah berat. Aduh, Fardan. Kebetulan sekali kamu lewat. Begini, saya tadi disuruh Bu Bos mencari referensi desain pintu masuk bertema kolonial di daerah Kota Lama untuk proyek barunya. Tapi teman-teman saya sudah pulang semua. Kamu sedang sibuk tidak? Fardan tertegun sejenak. Cari referensi desain? Wah, itu kan kesukaan saya, Mbak. Tapi saya baru saja mau mulai mengepel lantai 3. Soal itu jangan khawatir. Potong Nirmala cepat dengan senyum misterius. Saya sudah minta izin ke pengawas kalau kamu saya pinjam sebentar untuk membantu urusan administrasi kantor. Jadi, kamu tidak akan kena sanksi. Anggap saja ini tugas luar. Mau, kan? Mendengar kata tugas luar dan kesempatan untuk melihat bangunan bersejarah bersama Risa, jantung Fardan berdegup 2 kali lebih cepat. Kalau memang sudah diizinkan, saya mau sekali, Mbak. Tapi apa Mbak tidak malu jalan sama saya? Baju saya cuma begini, kusam dan bau matahari. Nirmala tertawa pelan, lalu tanpa ragu ia menarik pelan ujung lengan baju Fardan. Kenapa harus malu? Bau matahari itu tandanya kamu orang yang rajin. Ayo, sebelum malam semakin larut. Kita naik motor kamu saja ya. Saya ingin merasakan angin Semarang.
Fardan pun membawa Nirmala dengan motor tua miliknya menuju kawasan kota lama. Di sepanjang jalan, Fardan bercerita banyak hal yang ia pelajari dari internet tentang sejarah bangunan di sana. Nirmala mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia merasa gemas saat melihat telinga Fardan yang memerah setiap kali motor mereka melewati lubang jalan dan membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Setibanya di depan sebuah bangunan tua dengan jendela besar yang indah, mereka berhenti. Fardan segera mengeluarkan buku sketsanya, mulai menggambar garis-garis kasar dengan sangat terampil. Nirmala memperhatikan jemari Fardan yang bergerak lincah di atas kertas. "Mbak Risa, coba lihat jendela ini. Ini namanya gaya arsitektur Indische. Sangat megah tapi tetap punya sirkulasi udara yang baik. Cocok kalau diterapkan di Semarang yang panas," jelas Fardan dengan semangat yang meluap-luap. Nirmala hanya mengangguk-angguk. Namun pikirannya tidak tertuju pada jendela bangunan itu, melainkan pada ketulusan wajah Fardan. Tanpa sadar, ia bergumam pelan, "Kamu hebat sekali, Fardan. Bu Bos pasti bangga kalau tahu karyamu seberbakat ini." "Ah, Mbak Risa bisa saja. Saya ini cuma orang yang belajar dari video gratisan di internet," jawab Fardan sambil tersenyum malu. "Oh iya, sebagai tanda terima kasih sudah mengajak saya jalan-jalan, bagaimana kalau kita makan lumpia di sana? Saya yang traktir, Mbak. Tenang saja, uangnya sudah saya siapkan dari hasil lembur kemarin." Nirmala tersenyum manis, tawaran yang tidak mungkin saya tolak. "Ayo, Mas Arsitek." Lampu-lampu jalanan berwarna kuning keemasan mulai menyala, memandikan bangunan-bangunan tua di kawasan kota lama Semarang dengan suasana yang sangat romantis. Fardan memarkirkan motor tuanya di dekat sebuah gerobak lumpia legendaris yang asapnya mengepul wangi, mengundang selera siapapun yang lewat. Ia meletakkan helmnya dengan hati-hati, lalu menoleh ke arah Nirmala yang tampak terpana melihat keramaian orang yang duduk lesehan di atas tikar plastik. "Mbak Risa tidak apa-apa makan di pinggir jalan seperti ini? Maaf ya, saya belum mampu mengajak Mbak ke restoran yang ada AC-nya," ucap Fardan sambil sedikit merapikan rambutnya yang berantakan terkena angin. Nirmala tersenyum lebar, matanya berbinar melihat deretan lumpia yang baru saja diangkat dari penggorengan. "Justru ini yang saya cari, Fardan. Di kantor seharian sudah dingin terkena AC, makan di sini rasanya jauh lebih hangat dan hidup. Ayo, saya sudah lapar sekali." Fardan segera memesan 2 porsi lumpia dengan tambahan saus kental dan daun bawang. Saat pesanan datang, Fardan terlihat sangat bersemangat. Ia menyerahkan 1 piring kepada Nirmala dengan penuh rasa bangga. Namun, ada satu hal yang tidak Fardan ketahui. Nirmala selama ini selalu makan dengan sendok dan garpu perak di meja makan yang formal. Saat melihat lumpia yang harus dimakan langsung dengan tangan, Nirmala tampak sedikit bingung. Nirmala mencoba menggigit lumpia panas itu dengan perlahan. Tapi karena ukurannya yang besar dan isian rebungnya yang melimpah, saus coklat yang manis tiba-tiba meleleh dan menempel di ujung hidung serta pipinya. "Waduh, Mbak, pelan-pelan, sausnya sampai kemana-mana itu," celetuk Fardan sambil tertawa kecil. Nirmala merasa wajahnya memanas karena malu. Iya ya? Duh, berantakan sekali saya kalau makan." Tanpa pikir panjang, Fardan merogoh saku celananya, mengambil selembar tisu bersih, lalu dengan gerakan yang sangat lembut ia mengusap sisa saus di hidung Nirmala. Jarak mereka begitu dekat, hingga Nirmala bisa melihat pantulan lampu jalan di bola mata Fardan yang jernih. Detik itu juga, telinga Fardan langsung berubah menjadi merah padam karena sadar akan tindakannya yang mungkin terlalu berani. "Maaf, Mbak Risa. Saya tidak bermaksud lancang. Cuma sayang saja kalau wajah cantik Mbak kena saus lumpia," bisik Fardan sambil buru-buru memalingkan wajahnya ke arah lain. Nirmala terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia belum pernah merasa seberdebar ini sebelumnya, bahkan saat berhadapan dengan pengusaha kelas kakap sekalipun. Untuk menutupi rasa salah tingkahnya, Nirmala melihat seekor kucing jalanan yang mendekat ke arah mereka. Fardan yang melihat hal itu, segera memotong sedikit bagian lumpianya dan memberikannya kepada si kucing dengan penuh kasih sayang. "Kamu suka kucing juga?" tanya Nirmala dengan nada yang melunak. "Suka, Mbak. Di panti asuhan dulu saya sering merawat kucing liar. Mereka tidak punya siapa-siapa untuk meminta makan, jadi kalau kita ada rezeki lebih, tidak ada salahnya berbagi sedikit," jawab Fardan sambil mengelus kepala kucing itu.
Nirmala menatap Fardan dengan pandangan yang sulit diartikan. Di mata orang lain, Fardan mungkin hanyalah seorang pria miskin yang bekerja kasar. Namun di mata Nirmala, Fardan adalah pria paling kaya yang pernah ia temui, kaya akan kebaikan dan ketulusan hati. Malam itu, di bawah langit Semarang yang tenang, Nirmala menyadari satu hal. Ia tidak hanya jatuh cinta pada bakat arsitektur Fardan, tapi ia mulai jatuh cinta pada jiwa sederhana pemuda itu. Kebahagiaan sederhana di sudut kota lama ternyata tidak berlangsung tanpa gangguan. Di balik bayangan salah satu gedung tua, Aldo, seorang pengusaha muda yang ambisius dan merupakan saingan bisnis utama perusahaan Nirmala, memperhatikan mereka dengan tatapan tidak suka. Aldo selama ini terus mengejar Nirmala demi memperluas kekuasaan bisnisnya, namun ia selalu ditolak mentah-mentah. Melihat Nirmala, yang ia tahu adalah sang CEO Wijaya Property, sedang tertawa lepas bersama seorang pria berpakaian kusam, membuat harga diri Aldo terasa diinjak-injak. Beberapa hari kemudian, sebuah undangan acara makan malam mewah di sebuah hotel berbintang di kawasan Simpang 5 sampai ke seluruh staf kantor. Aldo sengaja mengatur siasat licik. Ia menggunakan pengaruhnya agar Fardan terpilih menjadi salah satu petugas tambahan yang melayani tamu di area utama pesta tersebut. Aldo ingin memperlihatkan kepada Fardan, dan juga kepada Nirmala, seberapa lebar jurang pemisah status sosial di antara mereka. Malam itu, ruangan pesta dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan kilauan lampu kristal yang mempesona. Fardan datang dengan perasaan yang sangat kaku. Ia tidak mengenakan seragam petugas kebersihan, melainkan kemeja batik bermotif parang yang sudah sedikit pudar warnanya, sebuah kemeja terbaik yang ia miliki. Ia merasa sangat tidak percaya diri berdiri di tengah-tengah orang yang mengenakan setelan jas dan gaun malam yang sangat mewah. "Loh, ada mas arsitek gadungan di sini?" Suara Aldo memecah ketenangan Fardan. Aldo menghampiri Fardan sambil memegang gelas minuman mahal, wajahnya dihiasi senyum meremehkan yang sangat kentara. Fardan menunduk sopan, meskipun hatinya terasa mencelos dan tidak nyaman. "Selamat malam, Pak Aldo. Saya di sini hanya menjalankan tugas yang diberikan pengawas." Aldo tertawa keras, sengaja menarik perhatian beberapa tamu penting di sekitarnya agar mereka ikut menonton. "Tugas? Maksudmu memungut piring kotor dan sisa makanan kami? Jangan salah sangka ya, hanya karena kamu pernah terlihat jalan bersama salah satu staf admin kantor ini, bukan berarti kamu selevel dengan kami semua. Lihat kemejamu ini, warnanya sudah pucat, persis seperti masa depanmu. Apa kamu tidak merasa malu menginjakkan kaki di lantai marmer yang mengkilap ini?" Beberapa tamu di sekitar mereka mulai berbisik-bisik, memandang Fardan dengan tatapan merendahkan. Telinga Fardan mulai memerah hebat, bukan karena malu yang menggemaskan seperti biasanya saat bersama Nirmala, melainkan karena rasa terhina yang menusuk relung jiwanya. Tangannya gemetar memegang nampan kosong yang ia bawa. "Maaf, Pak. Saya hanya bekerja mencari nafkah yang halal. Saya tidak merasa harus malu selama saya tidak merugikan orang lain," jawab Fardan dengan suara lirih namun tetap berusaha menjaga ketegarannya. "Halal? Tapi kamu itu tidak tahu diri." Aldo semakin berani karena merasa di atas angin. Ia sengaja menjatuhkan sedikit minumannya ke arah sepatu Fardan yang sudah tua, dan tampak ada sedikit lubang di ujungnya. Maaf ya. Sepatumu memang sudah jelek dan bau, jadi mungkin tidak apa-apa kalau tambah kotor sedikit karena minuman mahal ini. Cepat bersihkan lantai ini, itu memang tugas aslimu, kan?" Fardan terdiam, ia hanya bisa menatap sepatunya yang kini basah dan lengket. Di tengah hiruk-pikuk pesta yang mewah itu, ia merasa sangat kecil dan tidak berarti. Namun, di balik rumunan tamu, sepasang mata menatap kejadian itu dengan amarah yang meluap-luap. Nirmala, yang baru saja tiba dengan gaun hitam yang sangat anggun dan elegan, telah menyaksikan seluruh perlakuan buruk Aldo terhadap pria yang selama ini selalu tulus kepadanya. Suasana di aula hotel yang megah itu mendadak sunyi, seolah suara denting gelas dan musik klasik berhenti berputar di udara. Semua mata tertuju pada Aldo yang masih tertawa meremehkan, sementara Fardan hanya bisa berdiri mematung dengan sepatu yang basah terkena tumpahan minuman. Namun, keheningan itu pecah oleh suara langkah sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama yang tegas dan penuh wibawa. Nirmala melangkah membelah kerumunan tamu. Malam ini, ia tidak tampak seperti Mbak Risa yang sederhana. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang berkilau lembut,
Rambutnya disanggul rapi menunjukkan lehernya yang jenjang, dan tatapan matanya begitu tajam hingga mampu membuat siapapun merasa kerdil. Begitu sampai di hadapan Aldo, ia tidak memandang pria sombong itu sama sekali. Ia justru langsung berdiri di samping Vardan, lalu tanpa ragu, ia menggandeng lengan pria berkaos batik pudar itu dengan sangat erat. Sudah cukup bicaranya, Aldo. Suara Nirmala terdengar tenang namun dingin, menggetarkan nyali siapapun yang mendengarnya. Aldo terperangah, wajahnya yang tadinya penuh kemenangan kini berubah menjadi pucat pasi. Nirmala? Kamu kenal dengan pelayan ini? Kenapa kamu menggandengnya? Dia ini cuma petugas kebersihan yang tidak tahu diri. Nirmala mendongak, menatap Aldo dengan senyum sinis yang mematikan. Dia bukan sekadar pelayan. Vardan adalah tamu istimewa saya malam ini. Dan soal kemeja batiknya yang kamu hina itu, bagiku itu jauh lebih berharga dan terhormat daripada jas mahalmu yang dibeli dari hasil menekan pengusaha kecil. Kamu tidak punya hak sedikitpun untuk merendahkan harga diri pria ini di rumah saya sendiri. Vardan benar-benar terpaku. Jantungnya berdebar sangat kencang, bukan hanya karena terkejut melihat Mbak Risa yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang sangat berkuasa, tapi juga karena tangan lembut Nirmala yang masih menggandeng lengannya. Vardan menoleh ke arah Nirmala dengan tatapan bingung. Mbak Risa, Mbak kok berani sekali bicara begitu dengan Pak Aldo? Nanti kalau Mbak dipecat bagaimana? Bisik Vardan dengan polosnya, membuat beberapa tamu yang berdiri dekat mereka menahan tawa karena merasa gemas dengan ketidaktahuan Vardan. Nirmala menoleh sedikit ke arah Vardan, tatapannya melunak seketika. Jangan khawatirkan aku, Vardan. Sekarang, angkat kepalamu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Nirmala kembali menatap Aldo yang masih mematung. Aldo, sebaiknya kamu pergi sekarang sebelum saya memanggil keamanan untuk mengantarmu keluar. Dan ingat satu hal, perusahaan saya tidak akan pernah bekerja sama dengan orang yang tidak tahu cara menghargai sesama manusia. Aldo hanya bisa mendengus kesal, ia pergi meninggalkan ruangan dengan langkah 1000, menanggung rasa malu yang luar biasa di depan kolega bisnisnya. Setelah Aldo pergi, Nirmala mengajak Vardan keluar menuju balkon hotel yang lebih tenang. Di bawah cahaya lampu kota Semarang yang berkelap-kelip, Vardan akhirnya melepaskan gandengan tangan Nirmala dengan perasaan yang campur aduk. Mbak Risa, atau saya harus panggil apa? Kenapa tadi orang-orang memanggil Mbak dengan nama Nirmala? Dan kenapa Mbak seolah-olah punya kuasa besar di sini? Tanya Vardan dengan suara yang sedikit bergetar. Nirmala menghela napas panjang. Ia tahu bahwa saat ini adalah waktunya untuk jujur. Meskipun ia takut kejujuran ini akan membuat jarak di antara mereka. Ia menatap mata jernih Vardan yang selalu tulus itu dengan perasaan bersalah yang mendalam. Angin malam yang berhembus dari arah Simpang 5 terasa menusuk hingga ke tulang, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan kekosongan yang tiba-tiba melanda hati Vardan. Di balkon hotel yang mewah itu, ia berdiri terpaku, menatap sosok wanita di hadapannya yang kini tampak begitu asing. Gaun biru tua yang dikenakan Nirmala seolah menjadi dinding kaca yang sangat tebal, memisahkan dunianya yang penuh debu pelabuhan dengan dunia Nirmala yang penuh kemewahan. Nirmala menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca menatap Vardan. Maafkan aku, Vardan. Aku tidak bermaksud membohongimu sejauh ini. Namaku yang sebenarnya adalah Nirmala Wijaya. Aku adalah pemimpin di gedung tempatmu bekerja setiap malam. Vardan tertegun, lidahnya terasa keluh. Wijaya? Jadi, Mbak Risa yang selama ini makan lumpia denganku, yang menemaniku menggambar di kota lama, sebenarnya adalah pemilik Wijaya Tower. Nirmala melangkah mendekat, mencoba meraih tangan Vardan, namun pria itu refleks mundur satu langkah. Vardan, dengarkan aku dulu. Awalnya aku hanya ingin tahu siapa pria yang berani tidur di sofaku. Tapi kemudian, aku merasa nyaman menjadi Risa. Bersamamu, aku tidak perlu berpura-pura menjadi CEO yang sempurna. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Vardan tertawa getir, sebuah tawa yang syarat akan rasa sakit. Telinganya yang biasanya memerah karena malu, kini memerah karena rasa terhina yang teramat sangat. Nyaman? Mbak merasa nyaman melihat orang miskin seperti saya bermimpi menjadi arsitek hanya dengan belajar dari internet? Apa selama ini Mbak menertawakan saya di dalam hati? Apa saya hanya menjadi bahan hiburan di sela-sela kesibukan Mbak mengurus perusahaan besar? Bukan begitu, Vardan.
Aku sungguh-sungguh mengagumi bakatmu, seru Nirmala dengan suara yang mulai serak karena menahan tangis. Cukup, Mbak, potong Fardan dengan nada suara yang rendah namun tegas. Ia menatap sepatunya yang masih basah karena tumpahan minuman Aldo tadi. Sekarang saya sadar kenapa Aldo begitu berani menghina saya. Karena memang disinilah tempat saya, di bawah kaki orang-orang seperti kalian. Saya yang bodoh, karena sempat mengira seorang staf admin cantik bisa benar-benar peduli pada petugas kebersihan seperti saya. Fardan melepas kemeja batik pudar yang menjadi kebanggaannya malam ini, menyisakan kaos oblong putih di baliknya. Ia melipat kemeja itu dengan tangan yang gemetar. Terima kasih atas sandiwaranya, Bu Bos. Terima kasih sudah mengingatkan saya bahwa mimpi tetaplah mimpi. Saya permisi, pekerjaan saya mengepel lantai belum selesai. Fardan berbalik dan melangkah pergi dengan cepat, meninggalkan Nirmala yang kini jatuh terduduk di kursi balkon sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangis Nirmala pecah di tengah keramaian musik pesta yang masih terdengar sayup-sayup dari dalam ruangan. Di bawah lampu kota Semarang yang terus berkedip, Fardan berjalan kaki menyusuri trotoar Simpang 5 dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ia merasa dunia yang baru saja ia bangun di dalam angan-angannya, runtuh seketika tepat di hadapan wanita yang baru saja mulai ia cintai. Hari-hari setelah malam di Simpang 5 terasa begitu berat bagi Fardan. Ia memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya di Wijaya Tower, karena belum siap berhadapan dengan Nirmala. Untuk mengisi waktu dan menenangkan pikirannya, Fardan menghabiskan pagi dengan mencuci sepeda motor tua kesayangannya di depan halaman kosan sempitnya yang terletak di salah satu gang padat di daerah Sekaran. Suara air dari selang kecil dan gesekan kain lap menjadi satu-satunya pelarian dari rasa kecewa yang masih mengendap. Namun, ketenangan itu terusik saat sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di ujung gang yang sempit. Sosok wanita dengan pakaian yang sangat tidak cocok dengan suasana gang muncul, sambil membawa sebuah kotak besar yang tampak berat. Itu adalah Nirmala. Ia tidak lagi mengenakan gaun malam, melainkan kemeja flanel dan celana panjang, namun aura kecantikannya tetap membuat para tetangga Fardan keluar rumah untuk sekadar mengintip. Nirmala melangkah ragu, wajahnya tampak sangat kaku karena tidak terbiasa berada di lingkungan seperti ini. Begitu melihat Fardan yang sedang berjongkok mengelap ban motor, Nirmala berhenti tepat di hadapannya. "Fardan, bisa kita bicara sebentar?" Suara Nirmala terdengar sangat pelan, hampir tertutup oleh suara radio dari rumah sebelah. Fardan mendongak. Matanya menatap Nirmala dengan dingin, meski sebenarnya jantungnya berdegup kencang melihat usaha wanita itu mencarinya. "Mau bicara apa lagi, Bu Bos? Saya rasa semua sudah jelas. Tempat kita berbeda." Nirmala tidak menyerah. Ia meletakkan kotak besar itu di atas kursi kayu yang sudah reot. "Aku tidak akan pergi sebelum kamu menerima ini. Ini bukan uang. Ini adalah buku-buku referensi arsitektur yang aku pesan langsung untukmu. Ada teknik struktur, desain interior, sampai sejarah bangunan dunia. Aku tahu kamu suka belajar dari internet, tapi buku-buku ini akan membantumu lebih dalam lagi." Fardan terdiam melihat tumpukan buku mahal itu. Namun, harga dirinya masih merasa terusik. "Saya tidak butuh belas kasihan, Mbak." Melihat reaksi Fardan yang masih keras, Nirmala mencoba cara lain yang sangat tidak terduga. Ia melihat selang air yang tergeletak dan ember penuh sabun. "Baiklah, kalau kamu tidak mau bicara, biar aku bantu pekerjaanmu. Aku akan membuktikan kalau aku tidak sedang bersandiwara." Tanpa menunggu persetujuan, Nirmala meraih selang air itu. Namun, karena tidak terbiasa menggunakan selang dengan tekanan yang tidak stabil, air justru menyemprot ke arah yang salah. Ujung selang itu meliuk-liuk liar seperti ular, menyemprot wajah Nirmala sendiri hingga rambut dan kemejanya basah kuyup dalam sekejap. "Aduh, bagaimana mematikannya?" seru Nirmala panik sambil mencoba menahan ujung selang, namun ia justru terpleset lantai yang licin terkena busa sabun. Fardan yang tadinya ingin bersikap dingin, tidak bisa lagi menahan diri. Ia segera berlari mendekat, menangkap pinggang Nirmala agar tidak jatuh ke lantai semen yang keras. Mereka membeku sejenak dalam posisi itu, di bawah guyuran air selang yang masih menyala. Wajah Nirmala yang basah kuyup tampak begitu menggemaskan dengan mata yang mengerjap-ngerjap karena kemasukan air. "Sudah saya bilang, jangan aneh-aneh. Mbak itu CEO, bukan tukang cuci motor,
ujar Fardan sambil meraih selang dan mematikan keran air. Suaranya sudah tidak sedingin tadi, justru terdengar ada nada khawatir yang terselip. Nirmala mengusap wajahnya yang basah, lalu menatap Fardan dengan tulus. Aku mungkin CEO yang hebat di kantor. Tapi di sini aku cuma wanita yang sedang belajar minta maaf pada pria yang dia sayangi. Tolong, jangan menjauh lagi. Fardan melihat ke arah kemeja Nirmala yang menempel di badan karena basah, lalu melihat telapak tangan Nirmala yang merah karena memegang kotak berat tadi. Tembok pertahanan di hati Fardan mulai retak. Ia menghela napas panjang, lalu mengambil handuk kecil miliknya dan memberikannya kepada Nirmala. Masuklah dulu ke dalam. Keringkan rambut Mbak, nanti bisa masuk angin. Setelah itu, kita bicara soal buku-buku ini, kata Fardan lirih sambil memalingkan wajahnya agar Nirmala tidak melihat telinganya yang sudah berubah menjadi merah padam. Pagi itu, suasana di lantai 15 Wijaya Tower tampak jauh lebih tegang dari biasanya. Di dalam ruang rapat utama yang berdinding kaca transparan, beberapa jajaran direksi duduk dengan wajah kaku. Di depan mereka, sebuah proyek besar sedang dipertaruhkan. Proyek itu adalah renovasi total panti asuhan tempat Fardan dibesarkan, yang kini menjadi salah satu tanggung jawab sosial perusahaan. Masalahnya, desain dari arsitek senior perusahaan dianggap terlalu mahal dan tidak memiliki jiwa, sehingga proyek itu terancam dibatalkan atau dialihkan ke pihak ketiga yang hanya mengejar keuntungan. Nirmala berdiri di ujung meja, menatap satu persatu bawahannya dengan pandangan tajam. Di tangannya, ia memeluk sebuah buku sketsa kumal yang sampulnya sudah mulai mengelupas. Itu adalah buku milik Fardan yang ia ambil diam-diam saat kunjungan kaku ke kosan Fardan tempo hari. Ia telah mempelajari setiap garis dan catatan kecil yang ditulis Fardan di sana. Desain yang kalian ajukan ini dingin. Tidak ada rasa kemanusiaan di dalamnya, ujar Nirmala sambil menghempaskan beberapa map laporan ke atas meja. Kalian membangun gedung, bukan membangun rumah untuk anak-anak. Salah satu direktur senior berdeham, mencoba membela diri. Tapi Bu Nirmala, ini adalah standar arsitektur modern. Lagi pula, anggaran kita terbatas. Jika Ibu ingin desain yang lebih berjiwa, biayanya akan membengkak 2 kali lipat. Nirmala tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh rahasia. Ia kemudian meletakkan buku sketsa Fardan di tengah meja, dan membukanya pada halaman yang sudah ia tandai. Di sana, terdapat gambaran sebuah bangunan asrama yang sederhana namun sangat cerdas. Fardan merancang ventilasi silang yang memungkinkan udara Semarang yang panas tetap terasa sejuk tanpa banyak menggunakan alat pendingin ruangan. Ia juga memanfaatkan material lokal yang murah namun kuat. Lihat ini, kata Nirmala. Ini adalah karya seorang arsitek yang memahami arti sebuah rumah. Desain ini memanfaatkan cahaya matahari secara maksimal sehingga menghemat listrik, dan ruang terbukanya membuat anak-anak bisa bermain dengan bebas. Yang paling penting, biaya pembangunannya jauh lebih rendah dari apa yang kalian ajukan. Seluruh orang di ruangan itu terdiam. Mereka saling berbisik, terkesima dengan detail teknis yang sangat matang. Siapa yang menggambar ini, Bu? Arsitek dari luar negeri? Tanya salah satu direksi dengan nada kagum. Nirmala merasakan dadanya sesak oleh rasa bangga yang luar biasa. Ia teringat bagaimana Fardan bercerita tentang tutorial internet yang ia tonton setiap malam di sela-sela kelelahannya. Untuk saat ini, namanya tidak perlu kalian tahu. Namun saya ingin desain ini yang digunakan. Saya ingin kalian membedah konsep ini dan menyiapkannya untuk dipresentasikan dalam sayembara terbuka minggu depan. Setelah rapat berakhir dan ruangan menjadi sepi, Nirmala kembali duduk di kursi kebesarannya. Ia mengusap perlahan permukaan kertas sketsa Fardan yang sedikit kasar. Ada noda sisa kopi dan bekas sidik jari Fardan di sana, yang justru membuat Nirmala merasa sangat dekat dengan pria itu. Ia mendekatkan buku itu ke wajahnya, menghirup aroma kertas tua yang bercampur dengan sisa harum sabun cuci motor yang kemarin sempat ia rasakan. Aku akan membuktikan kepada mereka, dan terutama kepadamu, Fardan, bahwa mimpimu bukan sekadar bunga tidur, bisik Nirmala pelan. Ia tersenyum gemas saat melihat ada gambar kucing kecil di pojok sketsa tersebut. Sebuah detail manis yang menunjukkan betapa lembutnya hati sang pembuat. Nirmala tahu, ini adalah awal dari rencana besarnya untuk membawa Fardan kembali, bukan sebagai petugas kebersihan, melainkan sebagai bintang yang bersinar di perusahaannya sendiri.
Gema sayembara desain arsitektur yang diadakan oleh Wijaya Property segera menyebar ke seluruh penjuru kota Semarang. Spanduk besar terpasang di depan gedung pusat di kawasan Simpang 5, dan iklan-iklan muncul di setiap media sosial. Syaratnya sederhana namun sangat menantang, membangun rumah dengan hati. Nirmala sengaja mengatur agar sayembara ini bersifat tertutup dalam tahap awal pemilihan, sehingga identitas pengirim desain tidak akan diketahui oleh tim penilai sampai pemenang utama ditentukan. Ini adalah cara Nirmala untuk melindungi Fardan sekaligus membuktikan bakat pria itu tanpa ada campur tangan jabatan. Di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran jalan raya daerah Sekaran, Fardan duduk termenung menatap layar ponselnya yang retak. Ia melihat iklan sayembara itu muncul di beranda akunnya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya mendadak dingin. Ia sangat mengenali proyek tersebut. Itu adalah rencana renovasi panti asuhan tempat ia menghabiskan seluruh masa kecilnya. Mas Fardan, kok melamun terus? Itu kopi susunya nanti dingin. Sayang lo sudah dibayar. Tegur Pak Asep, Satpam Wijaya Tower yang hari itu sedang tidak bertugas dan kebetulan bertemu Fardan di warung yang sama. Fardan menunjukkan layar ponselnya kepada Pak Asep dengan ragu. Lihat ini, Pak. Perusahaan Bu Nirmala sedang mengadakan sayembara buat renovasi panti asuhan saya. Saya ingin sekali ikut. Saya sudah punya konsepnya sejak lama. Tapi siapa saya, Pak? Saya cuma orang yang belajar dari video-video gratisan di internet. Saingan saya pasti arsitek-arsitek hebat yang punya ijazah dari luar negeri. Pak Asep menepuk bahu Fardan dengan keras. Tawanya meledak hingga membuat beberapa pengunjung warung menoleh. Mas Fardan, dengar ya. Ijazah itu cuma selembar kertas. Tapi apa yang ada di kepalamu dan ketulusan di hatimu, itu yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran. Kenapa tidak dicoba saja? Pakai nama samaran kalau Mas memang merasa malu. Jangan biarkan mimpi Mas layu sebelum berkembang hanya karena rasa minder. Fardan terdiam cukup lama, mencerna perkataan Pak Asep. Namun, ada satu hal lagi yang membuatnya ragu, yaitu Nirmala. Sejak kejadian di depan kosan tempo hari, ia belum berani menemui wanita itu lagi. Ia takut harapannya terlalu tinggi, dan ia masih merasa sedikit terluka karena mengira Nirmala hanya sedang mengasihaninya. Tanpa sepengetahuan Fardan, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap tampak terparkir tak jauh dari warung kopi tersebut. Di dalamnya, Nirmala memperhatikan Fardan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tersenyum sangat tipis saat melihat Fardan mulai membuka buku sketsa kumalnya kembali dan mencoret-coret sesuatu dengan serius. Nirmala berbisik pada dirinya sendiri, "Ayo, Fardan. Tunjukkan pada mereka semua apa yang bisa dilakukan oleh seorang pria pekerja keras sepertimu. Aku menunggu karyamu." Malam itu, Fardan tidak tidur sama sekali. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di sebuah persewaan komputer atau warnet kecil untuk memindahkan sketsa tangannya ke dalam format digital. Tangannya gemetar saat menggerakkan tetikus. Namun ingatannya tentang setiap sudut panti asuhan membimbing jemarinya. Ia menambahkan detail taman kecil untuk tempat belajar anak-anak, jendela yang sangat lebar agar mereka bisa melihat bintang sebelum tidur, dan ruang makan yang terasa hangat seperti pelukan seorang ibu. Saat fajar mulai menyingsing di ufuk timur kota Semarang, Fardan menarik napas panjang dan menekan tombol kirim pada formulir pendaftaran daring. Di kolom nama peserta, ia tidak menuliskan nama aslinya. Ia menuliskan sebuah nama samaran yang hanya diketahui olehnya dan kenangannya di masa lalu, Anak Bintang. Setelah menekan tombol itu, Fardan bersandar di kursi warnet yang keras. Telinganya memerah hebat karena rasa gugup dan semangat yang bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia merasa sangat lega karena telah memberikan seluruh hatinya untuk panti asuhan itu. Sementara itu, di lantai 15 Wijaya Tower, Nirmala menerima notifikasi di laptopnya bahwa ada satu peserta baru yang mendaftar. Saat melihat judul karya, Anak Bintang, Nirmala langsung tahu siapa pengirimnya. Ia memeluk laptopnya dengan perasaan gemas yang tak tertahankan, membayangkan betapa hebatnya pria yang ia cintai itu berjuang dalam diam. Aula utama gedung Wijaya Tower telah disulap menjadi panggung megah yang dipenuhi oleh para arsitek ternama dan petinggi perusahaan. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk kulit, namun bagi Fardan, dinginnya ruangan itu tak sebanding dengan keringat dingin yang membasahi punggungnya. Ia berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja putih polos yang ia setrika berulang kali hingga licin,
berusaha menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik saku celana bahan hitamnya. Hari ini, di balik nama samaran, Anak Bintang, ia harus mempertanggungjawabkan karyanya di hadapan para juri. Satu persatu peserta mempresentasikan desain mereka dengan bahasa teknis yang rumit dan grafis 3 dimensi yang canggih. Fardan merasa semakin kecil. Ia hanyalah seorang pemuda lulusan sekolah menengah yang belajar dari layar ponsel retak di gudang pelabuhan. Namun, saat gilirannya tiba, Fardan melangkah maju dengan langkah kaku. Sorot lampu panggung yang terang benderang membuatnya sedikit silau, namun matanya langsung tertuju pada satu sosok di meja juri paling tengah. Nirmala. Wanita itu menatapnya, bukan dengan tatapan menguji, melainkan tatapan teduh yang seolah berkata, "Kamu bisa." Saya tidak merancang gedung ini untuk terlihat megah di mata orang kaya. Suara Fardan terdengar lirih di awal, namun perlahan menjadi tegas. Ia menunjuk gambar sketsanya yang sederhana di layar proyektor. Saya merancang ini karena saya tahu rasanya tidur berdesakan di panti itu. Saya tahu di mana arah angin masuk supaya anak-anak tidak kepanasan saat belajar, dan saya tahu sudut mana yang paling disukai mereka untuk melihat bulan. Rumah bukan hanya soal tembok beton, tapi soal perasaan aman. Keheningan melanda seluruh ruangan. Tidak ada tepuk tangan basa-basi, hanya rasa takjub yang mendalam. Para juri senior saling berpandangan, menyadari bahwa desain Fardan memiliki jiwa yang tidak dimiliki peserta lain. Nirmala kemudian berdiri, mengambil mikrofon dengan tangan yang anggun. Ia menarik napas panjang, menahan senyum bangga yang ingin sekali merekah lebar di wajahnya. Kita telah melihat banyak desain hebat hari ini. Namun, Wijaya Properti tidak hanya mencari bangunan, kami mencari rumah. Oleh karena itu, dengan bangga saya umumkan, pemenang utama sayembara ini, sekaligus yang akan diangkat menjadi junior arsitek resmi di perusahaan kami, adalah Fardan, sang anak bintang. Fardan terpaku di tempatnya. Ia merasa lututnya lemas. Tepuk tangan gemuruh meledak memenuhi ruangan. Ia melihat Pak Asep di kejauhan mengacungkan jempol sambil menghapus air mata. Dengan langkah seperti orang mabuk kepayang, Fardan naik ke atas panggung untuk menerima trofi. Saat Nirmala menyerahkan piala kaca yang berat itu, tangan mereka bersentuhan. Sengatan listrik kecil kembali terasa, membuat telinga Fardan langsung memerah padam di hadapan ratusan orang. Nirmala mendekatkan wajahnya sedikit, seolah ingin memberikan cipika-cipiki formal, namun ia justru membisikkan kalimat yang membuat jantung Fardan berhenti berdetak sesaat. "Sudah kubilangkan, kamu itu berlian. Aku selalu percaya sama kamu, Mas Arsitek. Jangan nangis di sini ya, nanti aku ikut nangis, bikin malu perusahaan," bisik Nirmala dengan nada menggoda yang sangat manis. Fardan hanya bisa mengangguk kaku sambil tersenyum lebar, menahan air mata haru yang mendesak keluar. Detik itu, ia bukan lagi seorang petugas kebersihan yang tidur mencuri waktu di sofa kantor. Ia adalah seorang arsitek yang diakui, dan lebih dari itu, ia adalah pria yang dicintai oleh wanita paling hebat di ruangan tersebut. Matahari Semarang siang itu bersinar dengan gagahnya, membakar semangat para pekerja di lokasi proyek renovasi panti asuhan, Gria Harapan. Debu semen dan suara bising mesin pengaduk beton menjadi musik latar baru bagi kehidupan Fardan. Namun, ada yang berbeda dari pria itu. Jika dulu ia menunduk malu saat berpapasan dengan orang berdasi, kini ia berdiri tegak di tengah lapangan, mengenakan rompi keselamatan berwarna oranye terang dan helm proyek putih bertuliskan, Arsitek. Ia tampak begitu berwibawa saat memberikan instruksi kepada mandor tentang tata letak pondasi taman bermain, agar tidak mengganggu akar pohon mangga tua yang ada di sana. Di tengah kesibukan itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di gerbang proyek. Nirmala turun dengan gaya khasnya, namun kali ini ia mencoba tampil sedikit lebih santai dengan celana bahan dan kemeja putih yang lengan bajunya digulung sesiku. Ia berjalan hati-hati menghindari gundukan pasir, matanya terus mencari sosok Fardan. Saat ia menemukan pria itu sedang berdebat serius soal campuran semen, Nirmala terpaku sejenak. Ia melihat sisi lain Fardan yang sangat maskulin dan bertanggung jawab, sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berdesir lebih kencang daripada saat menandatangani kontrak miliaran rupiah. Fardan yang menyadari kehadiran Nirmala segera berlari kecil menghampirinya. Wajahnya berkeringat dan ada sedikit noda debu di pipinya, tapi senyumnya merekah lebar. "Bu Bos, kok kesini? Panas loh, nanti kulitnya hitam, saya yang diprotes pemegang saham,"
canda Fardan, nadanya kini jauh lebih akrab. Nirmala mendengus pelan, pura-pura kesal. Memangnya aku boneka pajangan yang takut panas? Aku mau lihat progresnya, Pak Arsitek. Masa tidak boleh? Boleh, tapi aturannya tetap aturan. Tidak ada yang boleh masuk area ini tanpa pelindung kepala, termasuk CEO, ujar Fardan dengan nada tegas yang dibuat-buat. Ia kemudian mengambil sebuah helm proyek berwarna kuning cerah yang kebetulan ada di meja pos penjagaan. Helm itu adalah ukuran standar pria dewasa. Fardan berdiri di hadapan Nirmala, lalu dengan hati-hati memakaikan helm itu ke kepala Nirmala yang mungil. Nah, begini baru aman, kata Fardan. Namun, baru sedetik Fardan melepaskan tangannya, helm yang kebesaran itu langsung melorot turun, menutupi dahi, alis, hingga separuh mata Nirmala. Dunia Nirmala seketika menjadi gelap separuh. Ia terlihat seperti kura-kura kecil yang masuk ke dalam cangkang raksasa. Mas Fardan. Gelap nih. Kamu ngerjain aku ya? Seru Nirmala panik sambil memegangi helmnya yang goyang-goyang. Fardan tidak bisa menahan tawanya. Suara tawanya lepas, renyah, dan menular ke beberapa tukang yang melihat kejadian itu. Fardan segera memegang kedua sisi helm tersebut, mengangkatnya sedikit agar mata indah Nirmala kembali terlihat. Wajah Nirmala sudah cemberut lucu, bibirnya mengerucut gemas. Maaf. Kepalamu terlalu kecil sih, atau otakku yang terlalu besar mikirin kamu? Goda Fardan sambil sibuk mengencangkan tali pengait di bawah dagu Nirmala. Jarak wajah mereka kini hanya terpaut beberapa sentimeter. Nirmala bisa mencium aroma keringat Fardan yang bercampur wangi sabun, aroma kerja keras yang sangat ia sukai. Jemari Fardan yang kasar menyentuh lembut kulit dagu Nirmala saat mengunci tali helm. Nirmala terdiam, matanya menatap lekat bibir Fardan yang masih menyunggingkan senyum. Sudah pas sekarang? Tanya Fardan lembut, suaranya merendah. Nirmala mengangguk kaku, pipinya merona merah menyaingi warna batu bata di belakang mereka. Sudah. Jangan diketawain lagi. Awas ya kalau nanti desain tamannya jelek, potong gaji. Ancam Nirmala dengan suara yang tidak bertenaga sama sekali karena salah tingkah. Fardan hanya tersenyum, lalu menggandeng tangan Nirmala, sebuah keberanian baru yang ia miliki, untuk menuntunnya berkeliling melihat mimpi mereka yang sedang dibangun bata demi bata. Malam itu, angin di Semarang berhembus sedikit lebih kencang, membawa hawa dingin yang menyejukkan setelah seharian kota itu dipanggang matahari. Motor tua Fardan meraung pelan saat menanjak menyusuri jalanan berkelok menuju Bukit Gombel. Di boncengan belakang, Nirmala memeluk pinggang Fardan dengan erat, kepalanya bersandar nyaman di punggung bidang pria itu. Tidak ada mobil mewah, tidak ada sopir pribadi, hanya ada mereka berdua dan hamparan langit malam yang luas. Sesampainya di sebuah warung sederhana di pinggir tebing, Fardan memarkirkan motornya. Tempat itu jauh dari kata mewah. Hanya ada kursi-kursi plastik dan meja kayu panjang. Namun, pemandangan di depannya bernilai miliaran rupiah. Jutaan lampu kota Semarang terhampar di bawah sana, berkelap-kelip seperti lautan bintang yang jatuh ke bumi. Fardan sengaja memilih tempat ini karena ia ingin merayakan gaji pertamanya sebagai arsitek dengan cara yang paling ia mengerti, kesederhanaan. Maaf ya, cuma bisa ajak makan jagung bakar di sini. Belum bisa ajak makan steak mahal seperti teman-teman bisnis kamu, ucap Fardan sambil menyodorkan satu jagung bakar manis yang masih mengepul hangat. Nirmala menerima jagung itu sambil tersenyum lebar. Matanya memantulkan cahaya lampu kota. Kamu salah, Fardan. Steak mahal itu rasanya biasa saja, membosankan. Tapi makan jagung bakar di atas bukit sama kamu, rasanya jauh lebih enak. Lagi pula, pemandangannya indah sekali. Fardan menatap wajah Nirmala dari samping. Cahaya remang-remang membuat wanita itu terlihat semakin cantik dan terjangkau. Keberanian Fardan yang sudah ia kumpulkan sejak dari bawah bukit, kini mendesak ingin keluar. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang dari suara knalpot motor yang bising tadi. Telinganya mulai memerah lagi, tanda kegugupannya memuncak. Nirmala, panggil Fardan pelan. Nirmala menoleh, ya, Mas Arsitek. Fardan menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tahu aku belum punya banyak hal. Rumahku masih kosan sempit, motorku sering mogok, dan aku baru mulai meniti karir. Tapi, kalau kamu tidak keberatan menunggu,
Aku ingin membangun semuanya bersamamu. Bukan sebagai bos dan bawahan, tapi sebagai pasangan. Suasana mendadak hening. Hanya suara jangkrik dan angin yang terdengar. Fardan menunduk, takut melihat reaksi Nirmala. Ia meremas jemarinya sendiri, takut ditolak. Namun, sebuah tangan halus menyentuh punggung tangan Fardan yang kasar. Nirmala tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu, Fardan, aku sudah punya segalanya. Uang, jabatan, gedung tinggi. Tapi semua itu rasanya sepi. Yang aku butuhkan bukan pria yang memberiku kemewahan, tapi pria yang bisa membuatku merasa pulang. Dan orang itu kamu. Nirmala mengangguk mantap. Jadi jawaban saya iya, saya mau jadi pacar arsitek pemula yang telinganya suka merah ini. Fardan mengangkat wajahnya, senyumnya merekah lebar hingga matanya menyipit. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dadanya. Di bawah saksi jutaan lampu kota Semarang dan bintang-bintang di langit gombal, dua hati yang berasal dari dunia berbeda itu, akhirnya menyatu dalam ikatan yang sederhana namun kuat. Malam itu menjadi malam paling indah bagi mereka, sebuah awal baru di mana perbedaan kasta lebur oleh hangatnya cinta yang tulus. Senin pagi kembali menyapa kesibukan di Wijaya Tower. Bagi karyawan lain, hari itu hanyalah awal minggu yang biasa dengan tumpukan berkas dan target bulanan. Namun, bagi Fardan dan Nirmala, hari ini adalah tantangan baru. Mereka harus kembali memasang topeng profesionalisme, menyembunyikan getaran cinta yang baru saja mekar di Bukit Gombel semalam. Fardan kini menempati meja kerja barunya di divisi arsitektur lantai 10, terpisah 5 lantai dari ruang kerja Nirmala. Jarak itu terasa menyiksa bagi dua hati yang sedang dimabuk asmara. Pukul 10 pagi, keheningan di ruang divisi arsitektur pecah oleh suara telepon di meja Fardan. Rekan-rekan seniornya menoleh saat Fardan mengangkat gagang telepon dengan sopan. "Halo, divisi arsitektur," Fardan berbicara, ucapnya formal. Suara di seberang sana terdengar tegas dan berwibawa, suara khas CEO yang ditakuti banyak orang. "Pak Fardan, tolong segera menghadap ke ruangan saya di lantai 15. Ada detail konstruksi yang perlu saya revisi sekarang juga. Jangan terlambat." Fardan menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia segera merapikan kemejanya, menyambar buku catatan, dan bergegas menuju lift. Rekan-rekannya menatap dengan pandangan kasihan, mengira arsitek baru itu akan kena marah sang bos besar. Namun, begitu pintu ruangan CEO tertutup rapat di belakang punggung Fardan, suasana berubah 180 derajat. Di kursi kebesarannya, Nirmala tidak sedang memegang pulpen merah untuk merevisi gambar. Ia justru sedang memegang sebuah botol tumbler minumannya dengan wajah memelas yang sangat menggemaskan. Wibawa sang CEO luntur seketika. "Mas, bukain dong." Tutupnya keras banget, tanganku sampai merah. Rengek Nirmala manja sambil menyodorkan botol itu. Fardan yang tadinya sudah siap mental untuk debat konstruksi, langsung terkekeh pelan sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Ya ampun, Bu Bos. Jadi saya dipanggil, urgent, lewat jalur resmi kantor cuma buat jadi pembuka botol?" "Bukan cuma itu," sanggah Nirmala sambil memajukan bibirnya sedikit. "Aku juga kangen. Sudah 2 jam kita nggak ketemu sejak kamu masuk lift karyawan tadi pagi." Fardan tersenyum gemas. Dengan mudah ia memutar tutup botol itu hingga terbuka, lalu meletakkannya kembali di meja. Ia memberanikan diri mencubit pelan pipi Nirmala, sebuah tindakan yang bisa membuatnya dipecat jika dilakukan seminggu yang lalu. "Dasar manja. Ingat ya, di luar sana kita harus jaga rahasia. Nanti kalau ketahuan, bisa heboh satu gedung." Permainan, kucing-kucingan, ini berlanjut hingga sore hari. Saat jam pulang kantor, mereka berpapasan di lobi depan lift. Ada Pak Asep dan beberapa staf lain di sana. Nirmala dan Fardan berdiri berdampingan, menatap lurus ke depan seolah tidak saling kenal dekat. Namun, di balik tas kerja yang mereka tenteng, jari kelingking Fardan diam-diam menyentuh kelingking Nirmala sekilas. Hanya 1 detik sentuhan, tapi cukup membuat telinga Fardan memerah dan Nirmala menahan senyum mati-matian. Pak Asep yang berdiri tak jauh dari mereka, melihat gelagat aneh itu. Ia melihat telinga Fardan yang merah dan pipi Nirmala yang merona. Satpam tua itu hanya bisa membetulkan topinya sambil bergumam pelan. Bau-baunya ada yang lagi kasmaran nih."
Dasar anak muda, dikira orang tua kayak saya nggak paham kode-kodean. Waktu berjalan begitu cepat, seolah ikut berlari mengejar mimpi-mimpi yang dulu hanya tergambar di atas kertas lusuh. 1 tahun telah berlalu sejak sayembara itu, dan kini wajah kawasan pinggiran Semarang telah berubah. Di tanah yang dulu berdiri bangunan panti asuhan reot, kini berdiri tegak sebuah kompleks hunian yang asri, modern, namun tetap membumi. Bangunan itu tidak menjulang angkuh menantang langit, melainkan merangkul bumi dengan desain ramah lingkungan yang memanfaatkan angin dan cahaya matahari. Itulah Gria Harapan, mahakarya pertama dari Fardan yang akhirnya selesai dibangun. Hari peresmian pun tiba. Tenda-tenda putih terpasang rapi, dihiasi janur kuning yang melengkung indah menyambut para tamu undangan. Bukan hanya pejabat daerah yang hadir, tetapi juga arsitek-arsitek senior yang dulu meragukan kemampuan seorang mantan kuli pelabuhan. Namun, sorot lampu utama hari itu bukan tertuju pada kemewahan acara, melainkan pada sosok pria yang berdiri tegap di atas podium. Fardan mengenakan kemeja batik lengan panjang bermotif parang berwarna coklat tanah, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya memancarkan aura kepercayaan diri yang matang. Tidak ada lagi Fardan yang menunduk malu, yang ada adalah seorang profesional yang menguasai panggungnya. Di barisan kursi paling depan, duduklah Nirmala. Sebagai CEO, seharusnya ia duduk dengan punggung tegak dan ekspresi formal, menjaga wibawa perusahaan. Namun hari ini, topeng CEO itu runtuh sepenuhnya. Nirmala duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan, kedua tangannya memegang ponsel pintar yang diarahkan lurus ke podium. Ia merekam setiap detik pidato Fardan dengan senyum yang tak pernah lepas dari bibirnya, persis seperti seorang ibu yang sedang menyaksikan anaknya wisuda, atau seorang istri yang sedang menatap kebanggaan hidupnya. Gedung ini tidak dibangun dengan semen dan batu bata semata. Suara Fardan menggema jernih melalui pengeras suara, tenang dan menyentuh hati. Setiap dindingnya dibangun dengan doa anak-anak panti, dan setiap jendelanya dirancang untuk menangkap harapan. Saya, Fardan, yang dulu hanya berani bermimpi di sela-sela jam istirahat kuli panggul, berdiri di sini untuk membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi jika kita mau mendakinya. Nirmala merasakan pandangannya mengabur. Air mata haru mendesak keluar di sudut matanya. Ia teringat kembali malam itu, saat ia menemukan pemuda ini tertidur lelap dengan mulut sedikit terbuka dan sisa iler di sofa kantornya. Siapa sangka, pemuda yang dulu ia selimuti dengan blazer karena kasihan, kini telah tumbuh menjadi pria hebat yang karyanya bermanfaat bagi ratusan anak yatim piatu. Dada Nirmala sesak oleh rasa bangga yang meledak-ledak. Saat Fardan turun dari podium diiringi tepuk tangan riuh yang membahana, Nirmala tidak peduli lagi pada protokol. Ia berdiri menyambut Fardan. Meskipun mereka masih harus menjaga jarak fisik di depan kamera wartawan, tatapan mata mereka saling mengunci erat. Bagaimana pidato saya tadi, Bu Bos? Tidak memalukan perusahaan, kan? Bisik Fardan saat berhasil mendekat ke arah Nirmala di tengah kerumunan. Nirmala menggeleng pelan, ia menyeka ujung matanya dengan jari. Memalukan apanya? Kamu tahu, Mas? Rasanya aku ingin mengambil mikrofon itu dan berteriak ke semua orang kalau arsitek hebat di depan sana itu adalah laki-laki pilihanku. Kamu luar biasa, Fardan. Sangat luar biasa. Fardan tersenyum. Telinganya kembali memerah tipis mendengar pujian itu. Di tengah hiruk-pikuk perayaan kesuksesan itu, bagi Nirmala, gedung megah di hadapan mereka hanyalah latar belakang. Pemandangan terindah baginya adalah senyum tulus Fardan, bukti nyata bahwa keputusannya untuk mempercayai pria sederhana itu adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Hiruk-pikuk pesta peresmian telah usai. Keriuhan tepuk tangan, kilatan lampu kamera, dan ucapan selamat dari para pejabat kini telah berganti dengan keheningan malam yang menenangkan di balkon apartemen pribadi Nirmala. Di lantai 25 ini, suara bising kota Semarang hanya terdengar seperti dengungan lebah yang jauh. Namun, ada pemandangan yang sangat kontras dan menggelitik perut jika ada orang lain yang melihatnya. Dua sosok yang tadi siang tampil begitu elegan dan berwibawa, kini duduk bersila di atas karpet bulu dengan penampilan yang jauh dari kata formal. Fardan dan Nirmala mengenakan piyama pasangan yang sangat konyol. Motifnya bukan garis-garis elegan atau sutra mahal, melainkan gambar beruang coklat kecil yang memenuhi seluruh kain. Sebuah penghormatan lucu untuk pesan beruang di sticky note yang menjadi awal kisah mereka. Fardan memegang mug berisi coklat panas,
Uapnya mengepul menari-nari di udara dingin malam itu, sementara matanya menatap kosong ke arah lampu-lampu kota. "Mas, kok melamun lagi? Coklatnya nggak enak ya?" tanya Nirmala sambil menyandarkan kepalanya di bahu Fardan. Fardan tersentak pelan, lalu menggeleng. Ia meletakkan muk itu di meja kecil. "Bukan begitu, Nirmala. Aku masih merasa takut. Rasanya semua ini terjadi terlalu cepat. Setahun yang lalu, aku cuma orang yang mengintip kemewahan kota ini dari balik jendela pos satpam atau gudang pelabuhan. Sekarang, aku duduk di sini, di samping wanita paling hebat di kota ini, dengan karya yang dipuji banyak orang. Kadang aku takut kalau besok pagi aku bangun, ternyata aku masih tertidur di sofa kantormu dan semua ini cuma bunga tidur." Nirmala mengangkat kepalanya, menatap dalam-dalam ke manik mata Fardan. Ia melihat keraguan yang jujur di sana, ketakutan seorang pria sederhana yang merasa dirinya terlalu kecil untuk takdir yang begitu besar. Nirmala kemudian meraih kedua tangan Fardan, menggenggam telapak tangan yang masih terasa kasar bekas kerja keras itu. "Dengar aku, Fardan," suara Nirmala terdengar lembut namun tegas. "Kamu mungkin melihatku sebagai wanita yang punya segalanya. Uang, jabatan, apartemen mewah. Tapi kamu tahu tidak? Sebelum ketemu kamu, tempat ini dingin sekali. Aku pulang kerja, disambut ruangan kosong. Aku punya banyak kolega bisnis, tapi tidak ada satupun tempat aku bisa bicara jujur tanpa takut dijatuhkan. Hidupku hampa, Fardan. Persis seperti gedung tinggi tanpa penghuni." Nirmala mengusap punggung tangan Fardan dengan ibu jarinya. "Lalu kamu datang. Dengan polosnya tidur di sofaku, membawa sketsa mimpi yang tulus, dan mengajakku makan lumpia di pinggir jalan. Kamu tidak silau dengan hartaku, kamu melihatku sebagai Mbak Risa, sebagai manusia biasa. Kamu yang mengisi ruang kosong di hatiku. Jadi, jangan pernah merasa kecil. Justru aku yang beruntung, karena pria sebaik kamu memilih untuk mencintaiku." Mendengar pengakuan itu, pertahanan Fardan runtuh. Ia menyadari bahwa di balik sosok CEO yang tangguh itu, ada hati yang kesepian yang membutuhkan kehangatan yang hanya bisa diberikan oleh kesederhanaannya. Fardan menarik Nirmala ke dalam pelukannya, mendekapnya erat seolah tidak ingin melepaskannya lagi. "Terima kasih sudah menjadi rumah buat aku, Nirmala," bisik Fardan di puncak kepala Nirmala. "Aku janji, aku nggak akan takut lagi. Aku akan terus berusaha memantaskan diri buat kamu." Di bawah sinar bulan yang temaram, sepasang kekasih dengan piyama beruang itu saling berbagi kehangatan, mengikat janji dalam hati bahwa tidak peduli seberapa tinggi gedung yang mereka bangun atau seberapa banyak uang yang mereka miliki, cinta mereka akan tetap sederhana dan tulus seperti pertemuan pertama mereka. Matahari sore di kawasan kota lama Semarang memancarkan cahaya keemasan yang hangat, menerobos celah-celah dedaunan pohon angsana di Taman Sri Gunting. Di salah satu bangku taman yang menghadap ke gereja Blenduk yang ikonik, Fardan dan Nirmala duduk menikmati waktu santai mereka. Namun, Fardan tampak tidak bisa diam. Kakinya terus mengetuk-ngetuk tanah, dan tangannya erat memeluk sebuah kotak kardus besar yang diletakkan di pangkuannya. Kotak itu polos, tanpa pita atau hiasan mewah. "Mas, itu kotak apa sih? Dari tadi dipeluk terus seperti harta karun. Kue ulang tahun? Tapi kan aku tidak sedang ulang tahun," tanya Nirmala dengan rasa penasaran yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia mencoba mengintip, tapi Fardan menjauhkannya sedikit. Fardan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu secepat kereta api. "Ini bukan kue, Nirmala. Ini proyek masa depan." Dengan tangan yang sedikit gemetar, Fardan membuka tutup kotak tersebut. Mata Nirmala membelalak takjub. Di dalamnya bukan berisi barang mewah, melainkan sebuah maket atau miniatur rumah yang sangat detail dan indah. Itu adalah desain rumah 2 lantai bergaya tropis modern, lengkap dengan taman kecil yang asri, jendela-jendela besar, dan bahkan ada miniatur ayunan kayu di teras belakangnya. Fardan membuatnya dengan tangannya sendiri, memotong setiap bagian kayu balsa dan mengecatnya dengan penuh ketelitian selama berminggu-minggu. "Mas, ini indah sekali. Ini desain untuk klien baru kamu?" tanya Nirmala sambil menyentuh atap mungil rumah itu dengan ujung jarinya. Fardan menggeleng pelan, matanya menatap lekat wajah Nirmala. "Bukan untuk klien. Ini desain rumah kita, Nirmala.
Aku ingat kamu pernah bilang ingin punya rumah yang banyak jendelanya supaya terang, dan halaman belakang yang luas buat tempat main kucing-kucing kita nanti. Aku tuangkan semua impian kamu di sini. Nirmala terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Namun kejutan itu belum selesai. Fardan menunjuk ke bagian tengah taman miniatur tersebut. Coba lihat lebih dekat di bagian tamannya. Ada sesuatu yang kurang di situ. Nirmala mendekatkan wajahnya ke maket itu. Di tengah rumput buatan yang hijau, terselip sebuah benda kecil yang berkilau tertimpa sinar matahari sore. Itu adalah sebuah cincin emas putih dengan desain sederhana namun elegan. Jantung Nirmala seolah berhenti berdetak sesaat. Ia menatap Fardan dengan mulut sedikit terbuka, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Fardan perlahan mengambil cincin itu dari dalam maket, lalu turun dari bangku taman dan berlutut dengan satu kaki di hadapan Nirmala. Orang-orang yang lalu lalang di sekitar Taman Sri Gunting mulai berhenti dan memperhatikan mereka. Namun bagi Fardan, dunia saat itu hanya milik mereka berdua. Nirmala, ucap Fardan dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Aku mungkin belum bisa membelikan rumah mewah yang asli sekarang juga. Tapi aku berjanji, aku akan bekerja keras untuk mewujudkan maket ini menjadi kenyataan, bata demi bata. Aku sudah belajar cara merancang bangunan kokoh yang tahan gempa. Tapi sekarang, aku ingin kamu mengajariku cara membangun rumah tangga yang kokoh dan tahan badai kehidupan. Maukah kamu menikah denganku? Air mata Nirmala tumpah seketika. Ia tidak peduli dengan riasan wajahnya yang luntur atau tatapan orang-orang. Ia mengangguk cepat berkali-kali. Mau, Mas? Aku mau. Kita bangun sama-sama ya. Fardan tersenyum lega, lalu menyematkan cincin itu di jari manis Nirmala. Ukurannya pas sekali. Mereka berpelukan erat di tengah sorakan tepuk tangan para pengunjung taman. Di dalam kotak kardus itu, miniatur rumah impian mereka menjadi saksi bisu dari sebuah janji suci yang baru saja terucap, sebuah janji untuk saling membahagiakan selamanya. Hari bahagia yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba, mengubah sebuah taman asri di pinggiran kota Semarang menjadi saksi penyatuan dua dunia yang berbeda. Konsep pernikahan mereka sangat unik, jauh dari kesan kaku pesta pernikahan kaum elit pada umumnya. Tidak ada ballroom hotel yang dingin atau aturan pakaian yang ketat. Di bawah naungan pepohonan rindang yang dihiasi lampion-lampion kertas berwarna putih, Fardan dan Nirmala menggelar pesta kebun yang hangat dan terbuka. Pemandangan para tamu undangan sungguh menyejukkan hati. Di satu sisi, terlihat rekan-rekan bisnis Nirmala yang mengenakan setelan jas mahal dan gaun perancang ternama, duduk satu meja dengan Bu Ratna dan pengurus panti asuhan yang mengenakan batik sederhana. Anak-anak panti berlarian riang dengan baju baru yang dijahitkan khusus oleh Fardan. Tawa-renyah mereka beradu dengan denting gelas para investor properti. Tidak ada sekat, tidak ada kasta. Semua lebur dalam kebahagiaan yang sama. Nirmala tampil begitu memukau dengan gaun pengantin berwarna putih gading yang potongannya sederhana namun elegan, dengan ekor gaun yang menjuntai panjang menyapu rumput. Sementara Fardan, gagah dalam balutan beskap modern berwarna krem, tak henti-hentinya tersenyum hingga pipinya terasa pegal. Namun, di balik kesempurnaan itu, terjadi sebuah insiden kecil yang justru menjadi pemanis acara. Saat mereka hendak berjalan menuju pelaminan untuk sesi foto bersama, Fardan yang terlalu gugup dan bersemangat, tanpa sengaja menginjak ujung gaun panjang Nirmala dengan sepatu pantofelnya. Kain itu tertarik kencang, membuat keseimbangan Nirmala goyah. Tubuh Nirmala terhuyung ke depan, nyaris saja wajah cantiknya mencium rumput taman. Para tamu undangan menahan napas, beberapa bahkan sudah memeki kaget. Namun, dengan refleks yang luar biasa sigap, mungkin hasil dari kerjanya mengangkat barang berat di pelabuhan dulu, Fardan langsung menyambar pinggang Nirmala. Ia menahan tubuh istrinya itu dalam dekapan yang kokoh, persis seperti adegan dansa dalam film romantis, hanya saja wajah Fardan pucat pasi karena panik. Kamu tidak apa-apa, sayang, bisik Fardan dengan suara gemetar, matanya membulat khawatir. Nirmala yang masih dalam posisi setengah dipeluk, justru tertawa kecil. Ia berbisik balik, aku aman, Mas. Untung saja refleksmu cepat. Dan untung juga. Nirmala sedikit menyingkap bagian bawah gaunnya yang berlapis-lapis itu, memperlihatkan kakinya. Ternyata, sang CEO tidak mengenakan sepatu hak tinggi kaca ala Cinderella, melainkan sepasang sandal jepit karet berwarna biru yang sangat membumi. Untung aku pakai ini. Kalau pakai hak tinggi,
Pasti kakiku sudah keseleo, lanjut Nirmala sambil mengedipkan sebelah matanya. Fardan melongo sejenak, lalu tawa lepasnya pecah seketika. Ia tidak menyangka wanita yang dulu sangat perfeksionis ini, kini begitu santai mengenakan sandal jepit di hari pernikahannya sendiri demi kenyamanan. Momen itu tertangkap oleh fotografer dan menjadi foto paling favorit mereka. Fardan yang tertawa lebar sambil memeluk Nirmala yang tersenyum jahil sambil memamerkan sandal jepitnya. Tepuk tangan meriah dari para tamu membahana, bukan karena atraksi jatuhnya, tapi karena melihat betapa bahagianya pasangan itu. Di hari itu, Fardan dan Nirmala membuktikan bahwa pernikahan impian bukan tentang kemewahan, melainkan tentang menemukan seseorang yang siap menangkapmu saat kamu terjatuh, dan yang bisa diajak tertawa bersama dalam situasi paling konyol sekalipun. Jika dalam film-film romantis malam pertama selalu digambarkan dengan cahaya lilin remang-remang dan suasana yang penuh gairah, kenyataan yang dihadapi Fardan dan Nirmala justru jauh berbeda. Setelah menyalami ribuan tamu dan berdiri berjam-jam dengan senyum yang dipaksakan di akhir acara, energi mereka benar-benar terkuras habis. Begitu pintu rumah baru mereka tertutup rapat, memisahkan mereka dari dunia luar, yang tersisa hanyalah dua tubuh yang rasanya ingin rontok. Niat hati ingin melepas rindu dalam suasana romantis, namun gravitasi bumi terasa 10 kali lebih kuat. Fardan yang baru saja melepas jas beskapnya, berniat duduk sebentar di karpet bulu ruang tengah untuk meluruskan kaki. Nirmala pun ikut duduk di sampingnya, menyandarkan kepala yang masih berat oleh sanggul dan hiasan melati ke bahu suaminya. Tanpa ada sepatah kata pun, keheningan nyaman itu berubah menjadi dengkuran halus. Malam itu, sepasang pengantin baru ini justru tertidur pulas di lantai ruang tamu, masih mengenakan pakaian pengantin lengkap, dengan riasan wajah Nirmala yang sedikit luntur menempel di kemeja putih Fardan. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui ventilasi dapur menjadi alarm alami bagi Fardan. Ia terbangun dengan badan yang sedikit pegal, namun saat melihat wajah damai Nirmala yang tertidur di sampingnya, rasa sakit itu hilang seketika. Sebuah ide romantis muncul di benaknya. Ia ingin menyiapkan sarapan spesial sebagai kejutan pertama bagi istrinya. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri agar tidak membangunkan sang putri tidur, Fardan menuju dapur. Ia berniat membuat nasi goreng spesial dengan telur mata sapi setengah matang, menu andalannya saat masih di kosan. Namun, mungkin karena terlalu bersemangat atau karena ia belum terbiasa dengan kompor canggih di rumah baru itu, konsentrasinya buyar. Saat sedang memotong bawang, pikirannya melayang membayangkan senyum Nirmala nanti. Tanpa ia sadari, api kompor terlalu besar. Bau menyengat dari sesuatu yang hangus mulai memenuhi ruangan. Nirmala terbangun bukan karena ciuman manis, melainkan karena hidungnya mencium aroma asap. Dengan panik dan mata yang masih setengah terpejam, ia berlari ke dapur. "Mas, ada kebakaran apa?" seru Nirmala. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Fardan berdiri memegang spatula dengan wajah penuh rasa bersalah. Sementara di wajan terlihat nasi goreng yang warnanya lebih mirip aspal jalanan daripada makanan, lengkap dengan telur yang pinggirannya hitam legam. "Maaf, sayang," ucap Fardan sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Niatnya mau bikin sarapan romantis ala hotel bintang 5, tapi malah jadi menu ala arang. Nirmala tidak marah. Ia justru tertawa lepas hingga memegangi perutnya. Ia berjalan mendekat, mengambil sendok, dan tanpa ragu mencicipi bagian nasi yang tidak terlalu hitam. Rasanya unik. Pahit-pahit sedikit, tapi karena yang masak suamiku yang paling ganteng, rasanya jadi manis. Pagi itu, mereka duduk berdua di meja makan, menyantap nasi goreng gosong itu dengan lahap. Di sela-sela suapan, mereka saling menertawakan wajah bantal masing-masing dan sisa makeup yang berantakan. Itu adalah sarapan terburuk yang pernah Nirmala makan, tapi sekaligus sarapan paling membahagiakan dalam hidupnya. Karena di sana, di balik rasa hangus itu, ada rasa cinta yang tulus dan usaha untuk saling membahagiakan yang tak ternilai harganya. 5 tahun telah berlalu, dan waktu seolah menjadi seniman yang melukis kehidupan Fardan dan Nirmala dengan warna-warna yang semakin cerah. Rumah impian yang dulu hanya berupa potongan kayu balsa dalam kota kardus, kini telah berdiri nyata di atas sebuah lahan asri di daerah Bukit Semarang. Sesuai janji Fardan, rumah itu memiliki jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari pagi masuk menyapa setiap sudut ruangan, menciptakan suasana hangat yang selalu dirindukan Nirmala sepulang kerja. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang baru digiling memenuhi dapur.
Fardan, yang kini telah dikenal sebagai salah satu arsitek paling berpengaruh di Jawa Tengah dengan firma arsitekturnya sendiri, sedang sibuk dengan ritual paginya, menyeduh kopi. Meski sudah memiliki asisten rumah tangga, ia bersikeras bahwa kopi untuk istrinya haruslah racikan tangannya sendiri. Di sisi lain meja, Nirmala sedang mengoleskan selai stroberi di atas roti bakar. Wibawa dingin sang CEO Wijaya Properti seolah menguap saat ia berada di rumah, digantikan oleh tawarannya seorang istri dan ibu yang bahagia. Mas, ingat tidak? Dulu kamu pernah bilang kalau kopi buatanmu itu rahasianya ada di adukan yang penuh cinta. Goda Nirmala sambil menerima cangkir keramik dari tangan suaminya. Fardan tersenyum, gurat kedewasaan di wajahnya membuatnya semakin terlihat karismatik. Dan terbuktikan? Buktinya Bu Bos yang galak itu sekarang jadi tidak bisa memulai hari tanpa kopi buatan mantan obenya. Mereka berdua berjalan menuju teras belakang, duduk berdampingan di kursi kayu jati sambil memandang panorama kota Semarang di kejauhan. Dari ketinggian itu, Simpang 5 terlihat kecil, dan gedung Wijaya Tower tampak berkilauan ditimpa sinar matahari. Kadang aku masih merinding kalau melihat ke sana, ucap Fardan pelan, matanya menerawang ke arah gedung pencakar langit itu. Kalau saja malam itu aku tidak terlalu lelah, kalau saja aku tidak ketiduran di sofamu, dan kalau saja kamu memilih untuk mengusirku alih-alih menyelimutiku dengan blazer, mungkin kita tidak akan duduk di sini sekarang. Nirmala meletakkan kepalanya di bahu Fardan, menggenggam tangan suaminya erat. Itu bukan kebetulan, Mas. Tuhan punya cara yang lucu untuk mempertemukan dua hati. Dia membuatmu lelap, supaya aku bisa bangun dan sadar bahwa yang aku cari selama ini ada di depan mata. Kamu adalah lelap yang membawa berkah buat hidupku. Angin pagi berhembus lembut, menerbangkan ujung rambut Nirmala. Di sana, dalam keheningan yang penuh syukur, kisah cinta si petugas kebersihan dan sang CEO menemukan muara abadinya. Mereka membuktikan bahwa cinta tidak mengenal sekat kaca gedung bertingkat atau debu pelabuhan. Cinta hanya mengenal ketulusan. Sahabat Ken Arok Productions, itulah akhir perjalanan cinta Fardan dan Nirmala. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa jodoh, rezeki, dan impian akan datang di waktu yang tepat bagi mereka yang mau berusaha dan tetap berhati tulus. Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena bisa jadi orang yang kita pandang sebelah mata hari ini, adalah berlian yang sedang menunggu untuk bersinar esok hari. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Tuliskan juga di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah Fardan dan Nirmala. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya, hanya di Ken Arok Productions. Salam inspirasi.